vaksin ini, ya salah satunya kami yang membantu program pemerintah untuk bisa memberikan vaksin ke masyarakat, ya kami juga turut menghimbau supaya bisa mau semua diberikan vaksinasi karena satu orang terinfeksi bisa menyebarkan ke yang lain. Sebaliknya, satu bisa terlindungi dengan vaksin, juga semuanya juga bisa terlindungi. Mengurangi ini penularan juga, dokter Penyebaran ya. itu yang Oke, penting ya untuk benar-benar. COVID ini karena penyebarannya seperti yang kita tahu cukup mudah sekali. Iya, benar dan tidak dapat dilihat gitu ya, dokter ya. Iya, nggak ada yang tahu karena Iya, ini enggak tahu kalau COVID-nya. tiba-tiba ada yang menclok. Ada yang mencelok nggak tahu. Iya, enggak tahu. Iya betul. Oke, baik-baik. Nah, dokter, tadi kan vaksin untuk membantu meningkatkan kekebalan gitu ya, dokter. Betul. Jadi jangan sampai kalau sudah divaksin jadi boleh nih aktivitas seperti dulu sebelum ada COVID, tidak seperti itu berarti dokter ya? Iya betul. Jadi ini ya sedikit orang yang sudah divaksin yang saya tahu ya. Jadi sudah vaksin, habis ini saya mau jalan-jalan. Sudah 1 tahun ini saya nggak jalan-jalan. Gitu. Terus atau jadi nanti saya kalau makan di rumah makan nggak apa-apa bisa lepas masker sudah begitu. Jadi ini saya juga mau turut ya berbagi informasi kalau vaksin ini tidak 100% akan melindungi sobat sekalian dari COVID. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana diri kita, kondisi fit bagaimana, kemudian di sekitar kita seperti apa. Jadi meskipun sudah divaksin, apalagi ini program vaksin kan baru berjalan sekitar 1 bulanan ya, baru mulai Januari. Jadi untuk vaksin sendiri itu antibodi terbentuk itu bisa berjalan beberapa bulan. Jadi 1 bulan itu baru mulai terbentuk dan dia akan mulai terbentuk sedikit-sedikit. Jadi juga butuh proses yang cukup panjang untuk bisa dapat kekebalan yang cukup. Jadi jangan sudah vaksin sekali terus sudah saya sudah bebas jalan-jalan. Padahal itu antibodinya belum tentu terbentuk. Oke, jadi memang butuh proses ya, Sobat Stikpin. Harus bersabar. Ya, ketika vaksin itu masuk, itu masih proses di dalam tubuh gitu ya, Betul. Bu Dokter. Nah, selanjutnya nih Bu, Dokter, untuk vaksin COVID-19 apakah ini termasuk obat ya Dokter ya? Untuk vaksin dengan obat beda ya. Jadi kalau obat kita memberikan terhadap mereka yang sudah terinfeksi. Jadi sudah terinfeksi, kita obati sampai sembuh. Tapi kalau vaksin sebaliknya, kita malah harus memberikan kepada orang yang sehat, yang tidak terinfeksi. Jadi mereka yang sehat, kondisinya fit, itu diharapkan setelah divaksin, tubuhnya bisa membentuk antibodi dengan taraf yang memang ingin dicapai dari pemberian vaksin ini. Jadi berbeda dengan obat. Jangan sampai disalahartikan lagi yang tadi saya sampaikan itu. Saya sudah vaksin berarti saya sudah aman dari COVID. Atau sebaliknya, saya pernah COVID, terus saya dapat vaksin. Saya nggak akan pernah COVID lagi. Itu yang saya harap sobat bisa paham. Jadi tetap jangan lengah meskipun sudah yang misalnya sudah mendapatkan vaksin. Oke, jadi seperti ini dokter ya, kalau dibayangkan tuh seperti tahap orang PDKT gitu ya dokter? Iya, bertahap ya. Ya, bertahap. Sebelum nanti jadi kejadian ya dokter ya, maksudnya jadi pacaran gitu ya, Iya. itu harus ada prosesnya dulu, Betul. pengenalan seperti itu. Begitu juga dengan vaksin ini ya dokter ya, Iya, betul. harus ada proses dulu sehingga dia dapat membentuk antibodi yang maksimal dalam tubuh. Iya, seperti itu. betul seperti itu. Oke, baik dokter. Dari vaksin COVID-19 ini dokter ya, kira-kira seberapa ampuh ya dokter untuk melindungi kita dari kemungkinan penularan? Iya, untuk ampuh atau tidaknya atau kebal sekali atau tidaknya itu setiap orang berbeda-beda ya Kak Wanda ya. Jadi tergantung apa kondisi tubuh tiap orang. Misalkan penderita misal diabetes begitu ya, diabetes yang sudah lama itu pembentukan antibodinya pastinya lebih lambat dibandingkan orang normal seperti biasa, terutama usia yang muda. Usia lansia itu pembentukan antibodinya tentunya juga lebih lambat. Jadi kondisinya berbeda-beda tiap orang. Apakah setiap divaksin nanti kekebalannya semua bisa 95% gitu? Ya tidak ada yang tahu. Tapi yang bisa kita lakukan ya misal setelah vaksin kita mau cek apakah kita sudah punya antibodi nih.
setelah berapa lama vaksin gitu ya, 1 bulan, 2 bulan itu dicek bisa. Ada pemeriksaan namanya tes antibodi kuantitatif. Di RKZ sudah ada. Itu jadi kita bisa cek titer antibodi kita untuk yang setelah divaksin, untuk yang setelah pernah terinfeksi atau yang mau melakukan donor. Itu bisa dicek antibodi. Oke. Jadi setelah diberikan vaksin tuh juga ada pengecekan dari Ya, antibodi jadi gitu kalau ya, yang dokter? ingin tahu gitu ya, Ya. antibodi saya muncul nggak sih, sudah seberapa banyak, itu bisa dicek. Oke, itu paling bagusnya itu nanti dulu dokter. Oh, Ini makin boleh. seru nih ya, makin seru saya Boleh. jadi Biar makin iya, penasaran biar ya. makin penasaran ya nih. Baik Sobat Stikfin, sebelum kita lanjut lagi ke topik obrolan yang sangat-sangat memberikan banyak informasi ini, Sobat Stikfin, kami akan menampilkan beberapa tayangan terkait keseruan di Stikers. Nah, nanti Sobat Stikfin bisa semakin mengenal Stikers. Selamat menyaksikan. Oke, kembali lagi di acara Ngojek, Ngobrol Jenius Kekinian. Wih, rasanya seperti kita ini dokter ya, apa namanya, anak muda sekali ya. Tapi memang masih muda, memang masih muda kita ya. Apalagi semangatnya juga, semangat harus selalu semangat muda. Oke, baik. Nah dokter, tadi ada yang ingin saya tanyakan. Setelah divaksin itu dokter kan kita bisa periksa antibodi kita ya. Betul. Nah, itu kira-kira selang berapa lama ya dokter kita bisa periksa yang waktu yang paling baik begitu dokter? Kalau sebenarnya vaksin secara umum itu sama, antibodi baru terbentuk minimal sekali sekitar 28 hari. Ya kalau misal 2 minggu gitu sudah mulai terbentuk, tapi ya mungkin masih sangat sedikit. Nah minimal sekali 28 hari. Tapi kalau saya pribadi makin lama dicek ya makin tentunya akan makin terbentuk makin tinggi kan seperti itu. Jadi kalau memang nanti sobat setelah vaksin ada yang sudah vaksin mau cek ya minimal sekali 28 hari cek. Tapi kalau nanti misal loh kok ini masih sedikit ya, oh jangan takut karena proses pasti masih berlanjut untuk pembentukan antibodi. Dan itu bisa diperiksakan di RKZ ya dokter ya? Bisa, kami sudah ada pemeriksaannya namanya tes antibodi kuantitatif. Untuk khusus antibodi, titer antibodi supaya diketahui titer antibodinya berapa. Oke, baik dokter. Nah, dari tadi kita menyampaikan terkait vaksin nih dokter ya. Sebenarnya dokter, siapa sih yang harus divaksin dokter? Ya, mungkin yang suka baca berita sebelum vaksin benar-benar ini sudah programnya berjalan, sudah banyak ya dari berita-berita dari pemerintah atau dari himbauan kalau ada tahapan-tahapan pemberian vaksinasinya. Nah, untuk tahap pertama yang sudah selesai mungkin ya sampai sejauh ini untuk tenaga kesehatan ya diberikannya ya, itu sudah berjalan dari Januari kemarin. Untuk RKZ sendiri kemarin kami sudah memberikan vaksin mungkin sekitar hampir 1000-an untuk tenaga kesehatan di RKZ sendiri khususnya berjalan sekitar hampir 2 minggu. Itu sudah di tempat lain juga sudah berjalan waktunya hampir sama, cuman mungkin sasarannya beda-beda. Nah, tahap yang sedang berjalan ini itu memang diutamakan untuk seperti pemuka agama, TNI Polri, kemudian lansia. Itu ada tahapannya juga Kak Wanda. Jadi tidak semuanya bisa langsung datang saat ini. Kami menunggu arahan dari
dinas kesehatan. Jadi mana yang mau divaksin duluan kami menunggu arahan dari mereka karena stok vaksin yang diberikan mereka itu juga sesuai dengan sasaran yang mereka tentukan. Awalnya ini yang sudah berjalan kemarin tentunya lansia, jadi usia 60 tahun ke atas. Umum, masyarakat umum yang usia 60 tahun ke atas itu sudah berjalan dan sedang berjalan. Yang baru berjalan kemarin ini pemuka agama. Jadi semua pemuka agama itu sudah diberikan. Kemarin yang datang ke RKZ untuk vaksin pemuka agama itu sekitar 150 orang. Jadi dari Buddha, Hindu, Katolik, semua ada yang datang ke RKZ. Kemudian nanti baru bertahap dari TNI Polri, guru, pelayan publik lainnya. Nanti untuk tahap yang berikutnya, tahap yang ketiga, ini baru diberikan ke masyarakat umum yang usianya sudah tidak lansia ya, karena kan lansia sudah diberikan. Tapi itu juga bertahap. Dari daerah yang memang potensi atau didapatkan penyebarannya lebih tinggi, itu yang akan nanti diberikan duluan, baru nanti diberikan bertahap sampai akhirnya semua masyarakat nanti akan mendapatkan vaksinasinya. Jadi harap bersabar ya bagi yang belum mendapatkan, sudah pengen mendapatkan, mungkin papa mama saya di rumah sudah dapat, ini lansia saya kok belum dapat, dapatnya kapan? Bersabar, bertahap. Kita bantu pemerintah supaya programnya berjalan lancar, semoga semua nanti bisa diberikan vaksin dan membantu supaya nanti pandemi di Indonesia ini segera berakhir. Segera berakhir pandemi ini. Iya. Nah, Sobat Kak Wanda mengingatkan bahwa Sobat Stikfin dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar YouTube Harian Surya dan Tribun Jatim Official. Nah, dokter ini ada pertanyaan nih dokter. Oh boleh. Oke baik. Selamat pagi dokter, saya Jundi Josandi dari Fisioterapi 2018. Halo Jundi. Halo. Nah ini pertanyaannya dokter. Dokter saya ingin bertanya, mengapa orang yang punya penyakit penyerta tidak bisa divaksin? Terima kasih dokter. Iya, jadi penyakit penyertanya ini apa dulu nih? Ini memang ada beberapa kontraindikasi yang tidak bisa benar-benar diberikan vaksin. Ada yang penyakit penyerta yang tetap bisa diberikan kok. Ini saya bantu memberikan info dari pengalaman-pengalaman yang sudah pasien yang sudah datang untuk kami vaksin ya. Jadi yang kontraindikasi yang benar-benar tidak bisa diberikan sampai saat ini arahan dari Dinkes itu tentunya orang yang pertama sedang hamil, itu kami belum bisa memberikan. Kemudian kalau ada penyakit tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, jadi tensinya itu di atas batasnya sekarang itu 180/110. Itu kami tidak bisa memberikan. Itu kalau tidak terkontrol. Kalau ada penyakit tekanan darah tinggi meskipun sudah lama atau terkontrol kan konsumsi obat rutin. Biasanya tekanan darahnya pun tidak akan segitu, tetap bisa. Kemudian penyakit penyerta lain yang sering itu diabetes ya. Diabetes terutama pada lansia. Itu bukan tidak bisa diberikan, bisa kok asalkan terkontrol. Konsumsi obat rutin, ada pemeriksaan pada diabetes yang namanya HbA1c. Itu kalau tidak tinggi, tidak di atas 7,5 tetap bisa diberikan. Kemudian jadi kita kalau nanti vaksin itu ada tahap screeningnya Kak Wanda. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan apakah misalnya ada penyakit asma, TBC, kayak asma pun itu kalau memang dalam sekitar sebulanan terakhir tidak pernah kambuh, itu tetap diberikan nggak apa-apa. Seperti itu ada panduan-panduannya. Kemudian TBC misalnya, TBC saya punya riwayat TBC dulu dokter, sudah 2 tahun lalu. Boleh nggak vaksin? Boleh. Yang tidak boleh diberikan vaksin untuk TBC itu misalnya yang sedang dalam pengobatan 2 minggu pertama. Seperti itu. Jadi tidak semua penyakit penyerta tidak boleh diberikan. Tetap boleh diberikan meskipun ada panduan tertentu dari dinas. Mungkin kalau sobat ada yang takut atau saya bagaimana ya ini benar-benar aman nggak vaksinnya misalnya untuk papa mama saya. Misalkan mau konsultasi dulu ke dokter yang merawat supaya lebih aman, lego Iya, gitu lega ya. gitu, Kalau dokter. benar-benar boleh diberikan vaksin itu nggak apa-apa, boleh. Ya, jadi tergantung dari jenis penyakitnya begitu ya Betul, dokter tidak ya. semua yang punya penyakit nggak boleh diberikan. Oke, baik, baik sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini masih banyak lagi nih dokter pertanyaannya. Boleh, Nah, boleh. ini untuk pertanyaan yang kedua.
Dari Gemilang Mulia, dari Fisioterapi 2018. Halo Halo Gemilang. Gemilang. Nah, pertanyaannya, saya ingin bertanya dokter, berapa lama tubuh bereaksi terhadap pemberian vaksin? Ya, untuk tubuh bereaksi secara umum yang tadi sudah saya utarakan, jadi kita butuh waktu minimal sekali sekitar 28 hari. Tapi itu juga tidak artinya setelah 28 hari kemudian mandek gitu, antibodinya terus tidak terbentuk lagi. Jadi masih akan terus terbentuk. Dan setiap orang kondisinya beda-beda ya, seperti yang tadi saya bilang juga. Jadi lansia sama usia muda kayak kita gini reaksi terhadap vaksinasinya juga berbeda. Dan karena itu, misalkan ada efek samping yang ditimbulkan pun juga akan berbeda tergantung kondisi tubuh, termasuk dipengaruhi usia terutama sama penyakit peserta itu. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama bereaksi, ya sekitar 2 mingguan setelah divaksin itu sudah ada reaksi. Tapi memang terbentuknya mungkin masih kecil atau sedikit. Seiring bertambahnya waktu, antibodi akan tetap terbentuk, tapi tetap jangan lengah ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tetap harus kita laksanakan Sobat Stikvin. Nah, Betul. tadi yang terkait tentang berapa lama terbentuk gitu ya dokter, ini mungkin kaitannya dengan pemberian vaksin. Nah, ini kan pemberiannya 2 kali begitu ya dokter. Betul. Mengapa harus 2 kali dokter? Ya, jadi setiap vaksin jenis-jenis yang lain ya, meskipun bukan hanya COVID saja, itu kan mereka sudah melakukan penelitian tertentu. Harus diberikan berapa banyak, boosternya kapan, berapa lama untuk mendapatkan kekebalan yang maksimal gitu. Nah, untuk vaksin yang kita pakai ini, Sinovac, itu dari proses-proses vaksin ini dikembangkan penelitian, percobaannya yang sudah memakan waktu lama cukup cepat ya, ini hitungannya kalau vaksin biasa itu cukup lama biasanya proses perkembangannya itu. Nah, itu dibutuhkan dosisnya 2 kali dengan rentang minimal 14 minggu. 14 hari, jadi 2 minggu. Nah, itu tergantung usia juga. Misal yang non lansia, jadi nakes yang masih usia-usia muda itu dosis keduanya 2 minggu sudah diberikan. Tapi untuk lansia karena perbedaan reaksi atau respon tubuh karena usia tersebut diberikannya minimal 28 hari. Jadi waktunya tergantung juga dari usia dokter ya. Nah, Betul. ini banyak sekali nih dokter informasi ini ternyata ya. Iya. Bukan hanya untuk sobat-sobat Stikvin tapi bisa juga untuk keluarga. Nah, untuk kakek neneknya. Ya. Nah, ini bisa disampaikan juga. Informasinya disampaikan. Iya, betul. Jadi sobat Stikvin, ayo yang lainnya silahkan ajak teman-temannya untuk bergabung karena ini juga informasi sangat bermanfaat untuk kita mempersiapkan diri ketika nanti kita memperoleh vaksinasi dari COVID-19. Yang pastinya harus sabar dulu ya. Iya, sabar dulu. Harus sabar mengikuti instruksi dari pemerintah. Dari pemerintah dan dibantu doa supaya programnya lancar sampai nanti semua masing-masing masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Iya, benar. Betul sekali. Oke, dokter. Ini ada lagi nih dokter, pertanyaan dokter. Lanjut ya dokter, pertanyaannya. Lanjut. Oke. Dari Darius Roman, dari Prodi Keperawatan 2019. Selamat pagi Darius. Pagi Darius. Ini nama artis ini dokter ya. Jangan-jangan nih artisnya Stikes mungkin ini ya. Oke, pertanyaannya. Saya ingin bertanya dokter, bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat mengenai vaksin ini? Karena yang kita tahu, sebagian orang di luar sana menolak untuk divaksin. Nah, ini bagus sekali nih pertanyaannya dokter. Ya, baik Darius. Sebelumnya begini, saya sih sejauh ini mungkin kolega, teman dan lain-lain belum ada sih yang menolak divaksin. Jadi mungkin kalau mereka yang menolak divaksin ada alasan tertentu ya. Kalau tahu alasannya kenapa, mungkin nanti Darius yang sudah mendengarkan informasi dari pembicaraan kita hari ini bisa membantu menjelaskan. Misalnya, nggak mau, saya ada diabetes, takut saya sama efek samping. Tadi kan sudah saya bantu, misalnya kalau diabetes itu bisa kok tetap diberikan tergantung hasil pemeriksaannya apakah terkontrol atau tidak dan lain sebagainya. Seperti itu. Atau mau kontrol dulu ke dokter boleh. Atau kebanyakan sih yang nggak mau disuntik itu kalau yang saya tahu, tapi pada akhirnya meskipun tetap diberikan ya, karena dia lebih takut
kalau nanti kena COVID di benar, Bandung, benar. alasan ini, itu karena takut disuntik. Oke, jadi Jadi resikonya lebih benar-benar beratan yang fobia. COVID. Nah iya, daripada saya kena ya sudah saya Iya, disuntik disuntik aja nggak aja. apa-apa Iya, gitu. iya, benar, Itu benar. beberapa ada, saya takut disuntik dan mereka mungkin beranggapan ini vaksin kan baru gitu, baru muncul. Kan tidak tahu ya apakah bisa benar-benar memberikan kekebalan. Sudahlah saya takut disuntik, nggak usah disuntik. Tapi setelah berjalan-berjalan, nah sekarang COVID-nya kan memang ini penyebarannya nggak berhenti, Iya, benar. masih terus berlanjut. Ya, tidak pandang bulu. Tidak ya, pandang dokter. bulu, apalagi kalau kita yang memang bukan kerjanya hanya di rumah aja gitu, Iya. yang harus ketemu orang seperti saya, ketemu pasien dan lain-lain. Jadi ya sudah, jadi mereka ya sudah mau divaksin. Kan mungkin beranggapan entah itu antibodi muncul atau tidak, banyak atau tidak, kan lebih baik ada daripada Iya, tidak sama sekali. benar, Gitu. dokter. Jadi tergantung alasannya. Tapi kalau Darius mungkin bisa membantu menghimbau mungkin teman-teman atau rekan-rekannya yang menolak divaksin untuk mau divaksin, itu kan juga kita membantu mensukseskan program pemerintah juga supaya pandemi ini cepat berakhir. Kan pasti sudah lelah semua ya sama pandemi ini Iya, ya, nggak benar-benar dokter. selesai-selesai. Dulu masih sering bisa kumpul-kumpul hangout bareng gitu ya, Iya, dokter. Sekarang sekarang udah nggak dibatasi. bisa. Iya. Oke, baik. Jadi Darius cocok sekali ikut acara ini ya. Sekarang Darius tugasnya mengajak teman-temannya untuk nonton acara ini sehingga mengurangi juga ya, mengurangi mungkin saudara-saudari kita yang kurang mendapatkan informasi yang sangat detail terkait vaksinasi ini sehingga bisa memperoleh informasi tersebut. Oke, baik. Ada lagi dokter pertanyaan. Nah, ini dari Wiwin dari SMA Santo Carolus. Halo, selamat Halo, pagi Wiwin. Nah, untuk pertanyaannya, dokter saya mau bertanya, untuk mengetahui kondisi siap divaksin, nah, apakah kita harus cek dokter dulu atau dicek pada saat rangkaian vaksin? Iya, baik. Ini saya sekaligus memberikan bayangan. Waktu vaksin itu apa aja yang dilakukan dan bagaimana prosesnya. Jadi vaksin itu awalnya ya proses registrasi seperti biasa ya, tapi memang registrasinya itu kita harus menyesuaikan arahan dari dinas seperti benar-benar lansia, pemuka agama dan lain-lain. Setelah itu kita akan dilakukan screening atau pemeriksaan. Pemeriksaannya itu yang dilakukan adalah pemeriksaan tensi atau tekanan darah sama suhu. Jadi yang pastinya tensinya tidak boleh lebih yang tadi saya utarakan yaitu 180/110 sama suhunya tidak boleh demam. Jadi tidak boleh di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, yang lain nanti ada tabel-tabel pertanyaan gitu, seperti apakah sudah pernah terinfeksi COVID sebelumnya, ada riwayat asma, diabetes, dan lain-lain. Meskipun itu berupa riwayat, tapi pada akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, sedang tidak kambuh atau muncul gejala yang berat, itu tetap bisa diberikan. Itu kan berarti artinya terkontrol dengan baik. Itu boleh. Tapi kalau memang sobat ada yang keluarganya gejalanya muncul pada beberapa hari terakhir, misal ada riwayat sakit jantung, 2 minggu lalu baru kambuh dokter, jadi sesak nafas, baru ditangani misalkan dengan dipasang ring dan sebagainya. Itu kalau mau konsultasi dulu ke dokter yang merawat boleh. Kenapa saya sarankan ke dokter yang merawat? Karena yang tahu kondisinya dari awal sejak sakit dan ini kemarin kambuhnya seberapa apa, penanganannya gimana, itu kan pasti dokter yang merawat. Dan dokter biasanya sudah tahu ini vaksin nanti bagaimana efek samping dan keuntungannya apakah lebih besar diberikan vaksin atau ditunda dulu gitu. Itu jadi kalau mau konsultasi dulu dengan dokter boleh. Tapi kalau penyakitnya ini riwayatnya sudah lama dan sekarang terkontrol, asalkan kondisi saat mau vaksin itu fit ya. Jadi benar-benar tidak ada rasa apa-apa, sedang tidak lemas atau sumeng-sumeng apa flu sedikit pun. Nah itu kalau kondisinya bagus tetap diberikan nggak apa-apa. Baik dokter. Nah, agar kita juga tahu bagaimana sih kondisi yang normal, kemudian tensi itu sebenarnya Sobat Stikfin itu diajarkan loh di Stikfin. Jadi Sobat Stikfin di ilmu keperawatan maupun di keperawatan dan di fisioterapi itu juga diajarkan bagaimana sih cara tensi, kemudian hasil yang normal bagaimana. Nah, itu bisa Sobat Stikfin pelajari dengan bergabung di Stikfin Surabaya. Dokter, ini saya lanjut ya dokter untuk pertanyaannya.
Nah, setelah kita diberikan vaksin itu dokter, sebenarnya ada respon normal dan ada respon tidak normal yang terjadi dokter kira-kira? Respon iya, jadi setelah tadi screening, di tahap screening kan kita divaksin nih, sudah lolos screening, vaksin. Nah, setelah divaksin ini Kak Wanda, ada satu tahap lagi yaitu tahap observasi. Nah, tahap observasinya itu jadi setelah vaksin, kita harus menunggu dulu sekitar 30 menit, itu dilihat apakah ada efek samping. Ya, jadi kalau yang disebut itu KIPI ya, jadi kejadian itu kan pasca imunisasi. Jadi setelah imunisasi ada kejadian apa begitu. Itu yang kita lihat. Nah, respon normal sebenarnya kalau normal ya seharusnya nggak ada apa-apa ya. Tapi yang tidak normal itu apakah ada tahapannya ringan, sedang atau berat begitu. Kalau yang ringan maksudnya respon umum yang dialami itu pastinya seperti jarum atau kemeng di lokasi bekas suntikan. Ngilu. Ngilu ya. Jadi mungkin kalau yang perempuan-perempuan pernah vaksin apa kanker serviks Iya. itu HPV, nah seperti itu. Ya, itu Tapi ngilu, ini itu nggak ngilu. sengilu itu kok. Ini nggak sengilu itu, jadi jauh lebih ngilu yang vaksin Oh, HPV. iya. Dan Ya seperti itu yang normal biasanya kayak gitu. Ada yang kayak ya rasa badannya kayak sumeng-sumeng, nggak enak badan, tapi paling cuman sorenya, besoknya hilang, itu yang normal. Kalau yang berat-berat atau yang perlu penanganan mungkin yang muncul efek alergi ya, misalnya matanya bengkak, gatal-gatal. Tapi sejauh ini kami sudah berjalan vaksin 3 mingguan hampir sebulanan ini sih yang efek samping alergi seperti itu nggak banyak, nggak sampai mungkin 10 orang juga nggak ada. Jadi relatif cukup aman, jadi tidak perlu takut. Oke, baik dokter. Ini masih ada lagi beberapa informasi ya, Sobat Stikvin. Masih banyak pertanyaan dari Sobat Stikvin. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh Sobat mahasiswa-mahasiswi dari Stikvin Surabaya. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Stikvin, kembali lagi di acara Ngojek, Ngobrol Jenius Kekinian. Mantap, memang ini topik yang kekinian ya dokter ya? Iya, kekinian sekali. Ya, kita menyiapkan untuk pemberian vaksin COVID-19. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan dulu dokter ya, ini banyak boleh. sekali pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik. Ini pertanyaan dari Paulus Mignus Endri Fernandes. Halo, Paulus. Halo Paulus. Untuk pertanyaannya. Selamat pagi, dokter. Saya Paulus dari Prodi Visio. Oke, Paulus. Saya ingin bertanya, apabila ada masyarakat yang ingin divaksin, tapi dia sedang mengidap COVID-19. Nah, apakah tetap diberikan vaksin atau tidak, dokter? Ya, baik, ini pertanyaan cukup bagus ya. Jadi kalau sudah pernah terinfeksi atau sekarang sedang terinfeksi itu tetap boleh vaksin atau tidak. Kalau sedang terinfeksi, tentunya nggak boleh, kan nggak boleh kemana-mana ya, harus isolasi mandiri. Kalau yang sudah pernah terinfeksi ini ya, itu arahan dari dinas atau pemerintah itu boleh diberikan vaksin kalau sudah 3 bulan bebas dari COVID. Jadi kita menyebutnya penyintas ya. Untuk yang sudah pernah kena COVID ini kita menyebutnya penyintas. Itu kalau memang sudah lebih dari 3 bulan bebas dari COVID, boleh tetap diberikan vaksin mengikuti tahapan yang diberikan dari pemerintah. Jadi misal lansia
Dulu papa saya pernah COVID tapi sudah bulan Juli tahun lalu sudah negatif dan sekarang sudah nggak kena lagi. Itu sekarang mau vaksin boleh kok. Oke, baik. Dokter, sebelum vaksin nih mungkin ya dokter, dari pos sebelumnya terkena COVID, kemudian ke pemberian vaksin yang sekarang kan infonya tadi 3 bulan gitu ya dokter. 3 bulan. Apakah perlu pemeriksaan lagi sebelum divaksin gitu dokter? Tidak sih, tidak perlu pemeriksaan lagi. Jadi kalau maksudnya pemeriksaannya itu Untuk swab mengetahui, lagi ya untuk mengetahui mungkin kadar ada virusnya gitu dokter. kalau pemeriksaan swab lagi sih tidak perlu selama tidak bergejala, atau kan maksudnya kita kalau swab itu kan kalau misal ada gejala atau habis kontak gitu ya dengan yang positif COVID. Tapi selama tidak ada kan tidak perlu periksa. Jadi kalau tidak ada memang ingin melakukan pemeriksaan karena alasan-alasan tersebut, dulu sudah pernah positif dan tapi sudah dikatakan negatif lebih dari 3 bulan, itu tetap boleh vaksin. Kalau misal mau periksa antibodi dulu seperti tadi kan, kalau yang sudah pernah kena COVID, otomatis tubuh kan juga akan membentuk antibodi. Jadi sama ya, jadi hanya bedanya satu lewat sakit COVID-nya beneran, satunya lewat vaksin. Jadi virus yang tadi virus inaktif itu. Nah, jadi kalau memang mau periksa dulu cek antibodi sebelum vaksin ya nggak apa-apa. Memang beda-beda sih kadar antibodi tergantung sudah kena COVID-nya berapa lama. Tapi pada umumnya yang sudah pernah terkena COVID itu kadar antibodinya memang lebih ada dibanding yang kita belum pernah kena sama sekali. Jadi lebih terbentuk dengan sendirinya karena sudah pernah terinfeksi itu. Iya, sudah kenalan duluan, sudah lulus duluan. Oke, baik Sobat Stik. Kak Wanda mengingatkan bahwa dengan mengikuti kegiatan ngojek ini, Sobat Stikfin bisa mendapatkan sertifikat dan sertifikatnya dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh potongan dana pembangunan up to 2 juta rupiah untuk calon mahasiswa baru yang akan mendaftar di Stikfin Surabaya. Jadi banyak sekali kesempatan yang akan Sobat Stikfin peroleh dengan mengikuti kegiatan ngojek kali ini. Oke, ini banyak sekali pertanyaan. Kita lanjut dulu dokter ya. Ya, Oke, boleh. ini dari Ramadan Hadi. Halo, selamat pagi Ramadan. Halo. Pertanyaannya dokter, jika sudah divaksin tetapi tidak ada reaksi, apakah harus divaksin lagi atau bagaimana dokter? Reaksi yang dimaksud ini gimana ya? Oh gini, mungkin maksudnya sudah divaksin kok ada yang jarum, ada yang enggak, ada yang panas, ada yang enggak ada efek apa-apa begitu ya kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya ya. Kalau memang tidak ada reaksi bukan berarti vaksinnya tidak bekerja. Jadi reaksi itu bedanya muncul atau tidak tergantung tiap orang, kondisi tiap orang, respon pembentukan antibodi tiap orang, dan juga ini dosis pertama dan kedua diberikan juga responnya bisa berbeda. Saya sendiri kan sudah divaksin. Waktu vaksin pertama itu padahal maksudnya vaksinnya sama, alat penyuntikannya sama, yang menyuntikkan juga sama, lokasinya juga sama. Itu tapi responnya berbeda. Yang pertama itu tidak terasa sama sekali loh kalau sudah disuntik. Maksudnya ya waktu disuntik terasa, tapi setelah itu nggak ada apa-apa, bisa aktivitas biasa. Darem juga enggak, kemeng juga enggak, demam apa, saya juga aktivitas kerja seperti biasa. Tapi yang kedua itu dirasa lebih ada rasa nyeri di sini, sama badan terasa agak capek gitu. Tapi cuman berlangsung beberapa jam terus hilang. Mungkin kalau yang sobat bingung ya waktu kayak saya tadi suntik pertama, kok nggak ada respon ya? Teman saya kok jarum ini jangan-jangan vaksinnya nggak masuk kali ya. Enggak ya, tidak perlu diulang. Maksudnya proses penyuntikan yang sudah dilakukan kan juga tentunya oleh tenaga ahli. Ya. Jadi disuntikkan di tempat juga yang dianjurkan oleh pemerintah atau dinas sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk vaksin ini. Jadi tidak perlu khawatir tidak masuk. Tidak ada efek samping ya berarti itu Anda salah banyak atau salah sedikit orang yang beruntung. Karena tidak ada efek samping yang muncul begitu. Jadi tidak perlu diulang. Ya, jadi memang setiap orang itu akan berbeda ya dokter ya untuk tidak selalu sama. Ya.
responnya akan berbeda gitu. Kalau misalnya tidak sakit ya berarti ya beruntung ya, tidak Beruntung merasakan kalau itu. tidak ada Iya, responnya. apalagi kalau mungkin yang agak takut dengan jarum suntik. Nah, Iya. itu. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kristiani Hariskawati dari Prodi D3 Fisioterapi 2019. Selamat pagi. Pagi. Nah, untuk pertanyaannya, apakah sebelum divaksin dan sesudah divaksin itu ada makanan yang harus kita pantang, dokter? Oke, mungkin setelah pemberiannya mungkin tidak boleh makan ini, makan itu. Mungkin apakah ada seperti itu, dokter? Pantang makanan ya? Ya, pantang makanan. Untuk nggak ada, ini tanyanya masih makanan. Ada beberapa orang yang apakah harus minum apa dulu, minum obat dulu atau apa. Kalau pantang khusus tidak ada ya. Jadi vaksin ini seperti biasa saja. Yang penting adalah pokoknya kondisi tubuh harus fit. Karena kalau sedang tidak fit, misalnya sedikit batuk pilek atau sedang kelelahan, itu potensi muncul efek sampingnya nanti bisa lebih besar. Jadi yang penting kondisi fit, tidak perlu pantang apa-apa. Yang penting daya tahan tubuhnya baik, siap untuk mendapatkan vaksinasi, dia tetap diberikan vaksinasi seperti biasa saja. Jadi tidak ada pantangannya ya? Tidak ada pantangan khusus. Ya, yang pasti kalau pantangannya ya buka masker ya, dokter, ya nggak boleh ya. Nah, kalau protokol itu kewajiban itu, bukan? Iya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lulu Andriani. Halo Lulu. Halo Lulu. Untuk pertanyaannya, saya sudah vaksin 2 kali, Dok. Antibodi saya terbentuk tetapi tidak efektif. Kemudian untuk pertanyaannya, apakah dalam proses pembentukan antibodi saya, saya rawan dan masih bisa tertular terhadap penyakit COVID-19, dokter? Ini sepertinya tenaga medis ini. Ya. Iya, tadi Lulu ya. Antibodi yang terbentuk tidak efektif ini pemeriksaannya berapa lama setelah vaksin yang pertama. Tadi yang sudah saya sebutkan, memang minimal 28 hari biasanya ya kalau yang pengen tahu antibodi saya sudah terbentuk atau belum. Yaitu minimal 28 hari ada yang periksa. Kalau memang masih sedikit, ya jangan takut karena proses pembentukan antibodi itu masih berjalan kemungkinan karena setiap orang proses pembentukan antibodinya cepat lambatnya itu beda-beda. Nah, kalau rawan masih tertular penyakit atau tidak, itu kembali lagi ke ya kalau belum ada antibodi tentu lebih rawan tertular dibanding yang tidak ada. Tapi kalau sudah ada antibodi, sebaliknya malah lebih ya relatif memang lebih aman dibanding yang tidak ada antibodi. Tetapi jangan lengah juga, jadi malah lengah sama protokol ya. Pakai masker misalnya jadi tidak sesering yang sebelumnya. Terus jadi sering kumpul-kumpul itu jangan seperti itu dulu gitu. Karena meskipun antibodinya banyak tapi kan tidak ada yang menjamin juga pasti tidak terinfeksi. Karena tergantung virus yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, kita tanpa sadar kontak atau ngobrol dengan teman atau rekan yang ternyata virus COVID-nya sedang tinggi sekali dibanding kontak dengan rekan yang virus COVID-nya yang sudah bisa sedikit gitu Kak Wanda, yang sudah hampir sembuh. Nah itu tentu saja potensi penularan pada virus yang tinggi itu lebih besar dibanding dengan yang virusnya sedikit, padahal antibodi kita sama. Dan tergantung daya tahan tubuh kita juga ya, kalau kita sedang tidak fit, nggak enak badan, tapi kontak dengan pasien COVID, meskipun kadar virusnya waktu itu atau COVID-nya yang sudah mau sembuh dan sudah tidak terlalu tinggi, tetap ada potensi tertular. Iya, daripada enggak sama sekali. Enggak tahu. Nah, gitu. Pagi Yonike.
Iya, ini betul 18 sampai 59 tahun ini sewaktu kita belum mendapatkan arahan dari pemerintah pemberian vaksin untuk lansia. Gitu. Jadi waktu pembukaan vaksin pertama yang untuk tenaga kesehatan yang non lansia itu memang batasnya 18 sampai 59 tahun. Tapi bertahap ya waktu itu mulai dibuka lansia yang tenaga kesehatan. Sekarang untuk lansia yang umum sudah dibuka. Jadi selama usianya di atas 60 tahun untuk masyarakat umum itu bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi berdasarkan peraturan yang terbaru ya, Betul. vaksin tersebut usia di atas 60 tahun. Betul, di atas 60 tahun. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Pagi Ceti. apakah bisa divaksin jika COVID-19 ini, dokter? Iya, baik. Ini juga mungkin pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh banyak sobat ya. Apalagi yang riwayat alerginya tinggi. Ada alergi banyak obat, makanan. Jadi kalau untuk vaksin itu takut. Karena saya sendiri punya ya keluarga, ada rekan yang riwayat alerginya tinggi. Tapi puji Tuhan, mereka semua sudah vaksin dan tidak ada efek samping apa-apa. Jadi yang tadi saya sebutkan waktu menjelaskan tentang kandungannya itu Kak Wanda, itu relatif aman. Jadi saya ada rekan yang alerginya tuh banyak, obat semua alergi. Teman-teman tenaga kesehatan juga kemarin yang vaksin juga banyak yang takut. Dokter saya ini alerginya banyak loh. Alergi obat anti nyeri, antibiotiknya 2 macam alergi, terus kalau makan seafood alergi, makan telur alergi. Terus ini sih kandungannya nggak ada yang seperti yang disebutkan itu. Jadi dicoba, tapi tetap kita observasi ya lebih khusus lah dibanding yang tidak ada apa-apa. Tapi sejauh ini meskipun alerginya banyak, tidak ada tanda-tanda alergi yang berat yang muncul yang tadi saya sebutkan. Jadi yang alergi sampai sesak nafas harus dibawa ke institusi tidak ada. Adanya ya alergi ringan yang kayak mungkin kayak gatal-gatal, mata bengkak itu ada 1 2 yang tapi dengan obat anti alergi itu sebentar sudah hilang. Dan untuk penyuntikan berikutnya biasanya mereka lebih mengantisipasi dulu. Misalnya saya minum obat anti alergi dulu. Karena kan saya yang sudah diberikan dosis pertama, masa boosternya nggak diberikan. Jadi mereka minum obat anti alergi dulu dan bisa efeknya tidak muncul. Jadi tetap bisa diberikan. Oke, bisa tetap diberikan. Iya. Alergi dingin maksudnya. Kalau alergi dingin kan banyak yang jadi flu atau asma sesak gitu ya. Itu tetap bisa diberikan. Apalagi bukan apalagi terutama kalau asma mungkin banyak yang takut nanti kalau sesak. Tapi kalau asmanya ini sudah lama nggak kambuh dan terkontrol, itu tetap bisa diberikan. Jadi aman ya dokter, karena nanti di depan juga akan di screening dulu dokter. Betul. Ya, akan ditanya konsultasi dulu saja dengan dokter yang merawat. Maksudnya kalau takut ini apakah saya benar-benar bisa dapat konsultasi dokter yang mengetahui kondisinya secara khusus bagaimana perjalanan penyakitnya, jadi kan bisa menentukan nggak apa-apa vaksin aja, mungkin ada terapi khusus sebelum vaksin supaya tidak muncul gejala-gejala yang tidak diinginkan, itu kan nanti vaksin juga lebih tenang gitu, lebih lega. Ya, baik. Oke, untuk lanjut pertanyaan selanjutnya dari Anelia Karen. Halo Anelia. Oke, selamat pagi dokter. Saya Anelia ingin bertanya, apakah orang yang sudah divaksin tetap dapat menularkan virus COVID-19? Ini mungkin kalau tiba-tiba terkena gitu ya dokter ya? Iya, kemarin waktu vaksin awal-awal keluar banyak beredar ya. Jadi takut nanti kalau saya divaksin jangan-jangan saya jadi kena COVID. Jadi kalau di swab positif. Tidak ya, karena seperti yang tadi sudah ada, vaksin itu bukan kita memberikan virus hidup-hidup. Jadi virus kita masukkan kemudian jadi menimbulkan gejala. Jadi para peneliti atau membuat vaksin ini ya sudah mengatur lah bagaimana caranya supaya bisa memberikan virus yang tidak menimbulkan gejala atau sakit, tapi antibodinya muncul.
Jadi kalau misal amit-amit ya, ada Iya. yang setelah vaksin terus kena COVID, itu bukan dari vaksinnya, tapi ya memang ada riwayat kontak atau sebelumnya mungkin ada pas protokol kesehatannya pas tidak benar-benar dijalankan. Jadi kalau benar-benar ada seperti itu ya memang sedang ada penularan begitu, bukan karena vaksinnya yang mengakibatkan hasil swab PCR-nya positif. Berarti memang saling berkaitan ya dokter, ketika kita sudah diberikan vaksin ya tetap protokol kesehatan itu harus kita Iya, jalani. protokol kesehatan harus tetap Iya, jalan. karena untuk antibodi itu juga menunggu proses gitu ya dokter ya. Betul, bertahap. Jadi tidak boleh langsung lengah dengan protokol kesehatan setelah divaksin. Oke, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Wanda akan mengingatkan untuk Sobat Stikfin, jangan lupa untuk mengisi link presensi ya yang ada di chat Zoom. Sehingga nanti Sobat Stikfin bisa memperoleh sertifikat gitu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dari Anggres Dio. Selamat pagi Anggres. Pagi Anggres. Nah, untuk pertanyaannya, jika sudah positif COVID-19 lalu sudah sembuh, apakah bisa menerima vaksin? Oh, ini mungkin bisa dijelaskan Sama lagi dengan dokter. yang tadi ya. Jadi kalau sudah pernah positif, kemudian sudah sembuh kan kita menyebutnya tadi penyintas. Itu bisa diberikan setelah 3 bulan bebas COVID ya. Tetap bisa diberikan vaksinasi. Oke, jadi untuk pemberiannya 3 bulan setelah terkena COVID tadi ya, Anggres ya, sehingga nanti untuk pemberian tetap bisa diberikan ya dokter ya vaksinnya ya. Tetap bisa diberikan. Yang pasti hasilnya sudah negatif dari virus COVID-19. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Elizabeth Arni. Selamat pagi dokter. Mau bertanya, apakah vaksinasi tersebut ya vaksinasi untuk COVID-19 bisa diberikan pada anak-anak atau tidak? Bisa, kira-kira apakah ada dosis tertentu untuk anak-anak? Mungkin dosisnya berbeda begitu dokter. Iya, untuk anak-anak ini belum ada. Jadi batasan usia minimal usia 18 tahun yang tadi sudah kita bahas juga. Jadi 18 tahun ke atas. Memang sebelum dibuka untuk lansia itu batasan usianya 59 tahun. Jadi kalau sudah menginjak 60 itu belum bisa. Nah, sekarang lansia sudah ada, jadi 60 ke atas sudah boleh divaksin. Jadi adanya batas usia bawahnya, yaitu 18 tahun. Untuk anak-anak belum ada, karena memang vaksin yang beredar ini dosisnya baru disesuaikan atau aman diberikan untuk usia 18 tahun ke atas atau dengan kata lain dewasa ya. Ya. Baik, nah Sobat Stikfin, jangan lupa ya, kita kan sudah mendapatkan beberapa informasi sangat baik dan penting dari Dr. Friska. Nah, Sobat Stikfin juga harus berbagi ini informasinya dengan sobat-sobat Stikfin yang lainnya, mungkin yang belum mengetahui informasi ini dengan cara share info Ngojek ini ke media sosial Sobat Stikfin dan nanti ada hadiahnya, bisa dapat giveaway dari acara Ngojek. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dokter, ini antusias sekali dari Sobat Stikfin, ingin mengenal lebih jauh tentang Gak apa-apa supaya nanti vaksin. pada mau divaksin semua. Iya benar, nanti kan mereka juga bisa menularkan informasi gitu ya dokter ya. Berbagi informasi ya. Betul. Baik, pertanyaan dari Lilis. Selamat pagi Lilis. Oke, untuk pertanyaannya, untuk orang yang sudah pernah terkonfirmasi kapan bisa mendapatkan vaksin Sinovac? Dokter. Disampaikan lagi ya, dokter ya. Sama ya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau sudah pernah terkonfirmasi COVID, sudah pernah positif, bisa tetap mendapatkan vaksinasi, tapi kalau sudah bebas COVID minimal 3 bulan. Jadi menurut arahan dari pemerintah atau dinas yang terbaru, bisa. Jangan takut kalau yang sudah pernah kena COVID, loh saya nggak bisa dapat vaksin. Nanti yang lain dapat kekebalan, kalau saya kekebalannya habis gimana dan lain-lain, nggak perlu takut ya. Tetap bisa mendapatkan vaksinasi, tapi minimal 3 bulan sudah bebas COVID dulu. Baru bisa mendapatkan vaksinasi, tapi jangan lupa sesuai tahapan ya. Kalau tenaga kesehatan ya sudah bisa, tapi kalau bukan tenaga kesehatan ya sekarang masih tahapnya lansia dulu atau pemuka agama dan lain-lain sesuai tahapan. Oke, jadi tetap bisa ya. Tunggu dulu hasilnya harus
negatif, kemudian juga ditunggu 3 bulan, kemudian baru bisa diberikan vaksin tapi sesuai dengan arahan jadwal pemberian oleh pemerintah. Nah, salah satu cara untuk mengurangi penyebaran ini kan kita juga cuci tangan ya dokter ya. Cuci tangan bisa Betul. menggunakan air, juga bisa menggunakan hand sanitizer, terutama Supaya kalau bisa kita di mana-mana ya. iya, terutama kalau kita sedang jalan-jalan mungkin ya dokter, sedang Betul. bekerja, Harus keluar di rumah. kantong, harus di tas terus itu Nah, kalau hand benar sekali sanitizer. dokter. Nah, ini tuh diajarkan di Stickfin, Sobat Stickfin. Jadi, Sobat Stickfin bisa menyaksikan sebentar lagi terkait fakta dari hand sanitizer. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Stickfin, tahukah kamu fakta mencuci tangan? Mencuci tangan pada dasarnya ada dua, yaitu menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun. Kedua hal ini memiliki sisi keuntungan dan kelemahan. Pertama, kita akan bahas fakta menggunakan hand sanitizer. Ada 5 fakta menggunakan hand sanitizer. 1. Setelah menggunakan 5 kali hand sanitizer, Anda harus mencuci tangan. Hal ini bertujuan mencegah resistensi antiseptik. 2. Residu kuman yang mati masih berada di tangan. 3. Pada sebagian orang bersifat mengiritasi. 4. Hand sanitizer memiliki kandungan alkohol yang bersifat dapat menguap, sehingga dapat mengubah konsentrasinya. Dan yang kelima, hand sanitizer hanya efektif membersihkan tangan yang tidak tampak kotor. Mencuci tangan pakai sabun dinilai lebih efektif. Apa saja fakta mencuci tangan menggunakan sabun? 1. Dapat digunakan berulang kali. 2. Residu kuman yang mati ikut terbawa saat air mengalir. 3. Tidak mengiritasi dan ramah lingkungan oleh semua orang. 4. Kandungan antiseptik sabun tidak berubah. 5. Efektif membersihkan tangan yang kotor. Lalu kapan hand sanitizer efektif digunakan? Ada 3. Yang pertama, jauh dari tempat mencuci tangan. Kedua, kesulitan mencari air bersih. Dan hand sanitizer dapat efektif digunakan saat bepergian. Halo, kembali lagi bersama kami Kak Wanda dan Dokter Friska di acara Ngojek Ngobrol Jenius Kekinian. Oke, lanjut lagi dengan pertanyaan nih dokter, banyak sekali deretan pertanyaan para penonton Sobat Stickfin. Oke, pertanyaan langsung ya dari Angel Monica. Halo Angel Monica, untuk pertanyaannya, apakah orang dengan penyakit autoimun boleh diberikan vaksinasi COVID, dokter? Mungkin dijelaskan dulu dokter terkait penyakit autoimun, dokter. Iya. Jadi penyakit autoimun ini ada banyak macam ya, tapi pada intinya autoimun itu kan jadi antibodi itu kan seharusnya membantu kita melawan yang sakit ya atau benda asing dari luar. Nah ini kalau autoimun ini antibodinya ini menyerang tubuh kita sendiri. Kak. Jadi memang ada beberapa penyakit yang seperti itu. Tapi banyak autoimunnya, ada yang gejalanya pada darah atau kelainan darah, maksudnya ada yang lenjar, ada yang autoimun muncul gejalanya kulit dan lain-lain. Nah, kalau ada riwayat autoimun itu bukan mutlak tidak bisa diberikan vaksin, tapi kembali ke yang tadi sudah saya bantu informasikan, yaitu apakah ada gejala-gejala berat atau kumat dalam beberapa bulan terakhir ya, minimal 3 bulan lah. Kalau memang autoimunnya ini terkontrol, itu tidak apa-apa, bisa diberikan vaksin. Tapi mungkin alangkah lebih aman kalau kembali lagi konsultasi ke dokter Kak Wanda. Karena autoimunnya seberat apa? Kan yang tahu dokter. Kemudian sudah pernah konsumsi obatnya, mungkin dosis kan autoimun mungkin dosisnya beda-beda ya obat itu untuk mengontrol antibodi itu kan beda-beda. Konsultasi aja ke dokter juga. Tapi pada prinsipnya kalau memang penyakit-penyakit penyerta yang Anda alami ini terkontrol, nggak apa-apa tetap diberikan. Mungkin nanti antibodi yang dibentuk itu tidak semaksimal orang yang normal
atau tidak ada penyakit autoimun, maksudnya yang sehat-sehat aja. Tapi tetap bisa terbentuk. Kalau di pikiran saya secara pribadi, ya kan mendingan ada itu meskipun Iya, sedikit atau sedikit. tidak maksimal daripada. Hmm. Tapi yang ditakutkan kan kalau ada efek samping ya, karena ada penyakit autoimun dan konsumsi obat rutin soalnya. Jadi konsultasi aja ke dokter dulu terkait sama berat ringannya atau jenis penyakit autoimun yang dialami. Oke, jadi tetap ya dokter ya harus kontak dengan dokternya, menghubungi dokter yang selama ini merawat gitu. Ya, kalau ada penyakit khusus yang ditakutkan sebaiknya tetap konsultasi dulu. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan, dokter. Sekarang pertanyaan dari Ignatius Riyadi. Selamat pagi, Ignatius Riyadi. Untuk pertanyaannya, apakah setelah divaksin boleh donor darah, dokter? Wah, ini bagus sekali, apalagi terutama untuk orang-orang yang sering donor darah, Iya, dokter. betul. Banyak sekali ya orang-orang di luar yang memang rutin donor darah. Memang karena keharusan memang kelainan sel darah merah dan lain-lain yang memang harus didonorkan secara rutin. Nah, tidak ada larangan khusus kalau setelah vaksin terus tidak boleh donor darah. Jadi sama seperti vaksin-vaksin yang lain. Jadi misal kita habis vaksin, misal MMR, vaksin cacar air, terus nggak boleh donor darah, mungkin yang ada di pikiran sobat atau masyarakat awam adalah nanti saya menularkan virus ke orang iya, lain, betul. begitu ya. Itu sampai saat ini tidak ada larangan khusus. Karena kembali lagi vaksin ini yang diberikan adalah virus yang dilemahkan, jadi bukan virus yang sedang aktif. Kalau memang kita sedang sakit sesuatu, sakit virus yang memang sedang aktif, itu kan yang tidak boleh donor darah ya. Mungkin kalau yang pernah donor darah tahu kan kita dicek dulu hepatitis B, apakah bebas, HIV, Iya, itu kan betul. karena virus semua. Kalau memang sedang aktif, baru tidak boleh donor darah karena itu potensi menularkan. Tapi kalau divaksin itu kan bukan virus yang aktif. Jadi tidak ada larangan khusus untuk pemberian donor. Oke, baik. Jadi sebelum pemberian untuk donor darah biasanya kan juga akan ditanya-tanya ya dokter ya di situ ya. Betul. Tapi untuk saat ini bisa memberikan darahnya atau mendonorkan darahnya begitu. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Putu Anggita. Saya mau bertanya, Dok, vaksin ini yang dari saya lihat di beberapa sumber di internet ada lumayan banyak, Dok, dan harganya pun bervariasi. Yang membedakan dari segi harganya itu apa, Dok? Dan apakah dengan memakai vaksin yang lebih mahal daripada vaksin harga yang murah itu lebih efektif begitu, dokter? Apakah lebih efektif yang mahal atau mungkin sama begitu, dokter? Iya, jenis vaksin yang beredar memang ada banyak macam ya. Tapi memang yang digunakan oleh tiap negara juga beda-beda. Bedanya apa? Produsen pembuatnya beda. Komposisinya pun ada perbedaan. Mereka misalnya dari segi komposisi lain selain virusnya ya. Virusnya itu kan pasti ada, tapi memang ada jenisnya yang berbeda. Ada virus yang inaktif, ada yang namanya mRNA atau inti virusnya tapi yang digunakan dan lain-lain. Karena produsen pembuatnya ini beda, terus komposisinya juga beda, mengakibatkan hasil vaksin produknya itu yang berbeda juga. Misalnya untuk proses penyimpanannya dan lain-lain. Kalau proses pemberiannya sih relatif sama. Tapi untuk dosis pemberian sama untuk proses penyimpanan itu juga bisa berbeda tiap vaksin, yaitu tergantung komposisi yang ada di dalam vaksin. Nah, yang beredar di negara-negara lain ini kan ada banyak macam ya, seperti yang diketahui ya. Ada AstraZeneca dan lain-lain, Pfizer dan lain-lain, itu kan ada banyak macam. Nah, yang masuk di Indonesia itu yang sudah diteliti atau tentunya dengan pertimbangan dari semua dinas kesehatan dan menteri kesehatan dan tim di sini. Kalau yang bisa atau diberikan aman untuk masyarakat Indonesia, proses penyimpanannya pun juga bisa disebar dengan cara yang aman, itu yang sampai saat ini digunakan di Indonesia sih hanya Sinovac saja. Belum ada yang lain. Nah, Sinovac ini karena memang merupakan program pemerintah, jadi kan memang masih free ya, jadi belum
ada biaya. Mungkin ada yang pernah dengar kalau vaksin yang lain mau di luar bisa seperti di Singapura dan lain. Nah itu saya jujur saja belum tahu pasti apakah benar-benar bisa datang ke sana untuk vaksin yang lain karena saya belum ada kenalan atau rekan yang benar ke sana untuk vaksin. Tapi sampai sejauh ini yang ada di Indonesia yang sekarang sedang diberikan di program pemerintah ini itu hanya Sinovac saja. Efektifnya atau tidak itu belum ada penelitian atau artikel khusus yang membandingkan gitu. Jadi kalau diberikan vaksin A, B, C lebih bagus yang A, B atau C. Tapi yang namanya vaksin pada prinsipnya sih sama. Akan menimbulkan kekebalan atau antibodi terhadap tubuh kita sendiri. Mungkin ada yang beranggapan misalnya kalau vaksin yang lebih mahal atau yang lebih beredar di tempat lain itu yang misalkan minimal efek samping dan lain-lain. Tapi sejauh ini kayak seperti Sinovac ini yang sudah berjalan di RKZ vaksinasi yang vaksin di RKZ semua itu juga tidak ada efek samping yang berarti. Jadi pada prinsipnya kalau saya asalkan sama-sama membentuk kekebalan ya apapun terhadap virus COVID ini ya tidak ada salahnya untuk kita untuk diberikan atau untuk kita dapatkan. Jadi belum ada penelitian ya yang terkait bahwa yang mahal itu lebih efektif. Belum ada dokter ya? Ada efektivitas tiap vaksin sih ada kayak misal berapa persen 70 sampai 90, ada yang 60 sampai 80. Itu ada tiap-tiap vaksin tapi belum ada yang benar-benar membandingkan tiap vaksin terhadap di orang yang sama itu apakah beda gitu kekebalan atau antibodi yang diberikan. Karena kan ya mungkin satu orang pasti mendapatkan satu vaksin ya. Iya. Harus di populasi yang sama gitu kan kalau mau melihat. Nah, itu yang kita tahu sih pokoknya apapun vaksin yang diberikan antibodi ini terkait dan relatif lebih aman. Maksudnya tidak ada efek samping berat atau yang sampai membahayakan yang setelah vaksin ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dokter dari Vensa. Pertanyaannya, mengapa orang yang hendak divaksin tetapi ketika dilakukan pemeriksaan tensi ternyata tensinya tinggi dan tidak jadi divaksin, dokter? Ini kenapa kira-kira, dokter? Iya, kalau tensi terlalu tinggi di atas 180/110, banyak sih yang tensinya 200/110 itu kan tinggi sekali. Di luar vaksinasi aja, kalau misal kita normal, sedang gak enak badan, rasa pusing terus ke IGD, tensinya tinggi segitu, itu gak boleh langsung pulang. Diterapi dulu, sampai diobservasi tensinya turun, baru boleh pulang. Karena apa? Karena tensi tinggi itu komplikasinya bisa banyak sekali Kak Wanda. Salah satunya mungkin pecah pembuluh darah, entah stroke, pendarahan mendadak, atau pecah pembuluh darah di mana saja ya, bisa di pembuluh darah otak dan lain-lain. Nah, kalau vaksinasi ini kan istilahnya kita melakukan tindakan ya. Tindakan penyuntikan yang kita tidak tahu apakah akan berefek sesuatu atau tidak. Jadi kalau memang tensinya tinggi, daripada nanti muncul efek samping yang lebih berat, jadi lebih baik ditunda. Apalagi orang yang takut. Orang takut itu tensinya bisa naik sekali. Jadi kalau tensinya sudah misal 200, terus ternyata dia takut, naik lagi, terus disuntik makin takut. Terus nanti kalau ada pecahnya pembuluh darah atau gimana kan itu efek sampingnya atau kejadiannya lebih tidak diharapkan padahal maksudnya mau mendapatkan kesehatan karena dapat vaksin. Jadi lebih baik memang ditunda kalau tensinya terlalu tinggi untuk menghindari hal-hal yang muncul lebih berat. Kan bisa ditunda, bukan tidak bisa dapat sama sekali. Bisa ditunda, berobat dulu misalnya. Itu kan nanti kalau tensinya sudah teratur bisa ditunda. Ya, mungkin kalau yang takut harus ini dulu tarik nafas dulu mungkin ya. Iya, ada yang biasanya tensinya nggak tinggi, begitu mau vaksin tensinya tinggi, nggak turun-turun. Tapi sudah agak tenang meskipun tetap tinggi setelah divaksin, habis itu normal lagi. Padahal nggak minum obat. Jadi itu mungkin karena ketakutan juga. Iya, itu mempengaruhi tekanan darah sekali. Betul. Oke, dan ini cocok sekali. Kita sekarang sudah dapat ilmunya. Nanti ketika kita sudah dapat giliran divaksin ya dokter. Jadi bisa tahu yang harus jadi dilakukan. bisa tahu apa yang persiapan apa yang harus kita lakukan, terutama yang takut disuntik nih dokter. Iya, betul. Oke, baik. Nah,
ini ada pertanyaan nih dokter dari Freddy Erik Akbar Pamungkas. Bos, ini pertanyaan pamungkas ini ya. Oke, pertanyaannya, saya ingin bertanya jika COVID-19 ini bermutasi karena ada isu COVID-19, karena ada isu COVID-19 ini bermutasi lagi dokter. Apakah vaksin Sinovac ini masih bisa melindungi atau perlu dibentuk vaksin lagi selain vaksin Sinovac? Nah ini pertanyaan pamungkas ini Iya dokter benar ya. ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi virus itu memang tidak, maksudnya banyak yang tahu kalau virus itu hobinya bermutasi ya. Kalau yang sobat atau rekan-rekan yang rutin vaksin influenza, kalau misal rutin jadi pasti tahu vaksin influenza itu harus booster tiap 1 tahun. Kenapa tiap 1 tahun kok mesti suntik terus? Itu karena adanya mutasi virus itu. Jadi tiap 6 bulan vaksin itu biasanya akan muncul batch baru yang ada bagian dari virusnya itu yang berbeda. Nah itu karena mutasi virus. Nah kalau COVID ini mutasi atau tidaknya ya memang virus pasti bermutasi. Cuman kan masih terus dalam tahap penelitian ya. Sampai sejauh ini belum ada suara atau kabar yang membicarakan kalau vaksin Sinovac ini akan harus diulang seperti vaksin influenza yang tadi saya bilang. Jadi tiap tahun diulang. Jadi sementara dosisnya hanya ya 2 kali ini sudah selesai. Virus pun kalau bermutasi tidak beda 100% gitu loh Kak dari yang awalnya. Jadi ya misalnya ibaratnya badan manusia gitu. Yang bermutasi itu ya mungkin jarinya dulu, terus nanti misalnya rambutnya dulu berubah. Jadi tidak 100% berubah. Memang ada yang bermutasi berbeda, tapi ya pembuat vaksin ini kan sudah melakukan penelitian terlebih dahulu awalnya. Yang dibuat apa dan sudah dikembangkan untuk menjadi vaksin. Jadi kalau saya tetap diberikan saja kekebalannya tetap ada. Jadi kemungkinan untuk tertular virus yang sudah bermutasi ini harusnya lebih kecil dibandingkan Anda tidak mendapatkan vaksin atau antibodi sama sekali. Jadi virus ini ternyata juga pintar dokter ya. Iya. Dia pintar sekali dia. Jadi pintar, jadi bikin bingung. Iya benar, kita seperti berlomba ya dokter ya. Betul. Dengan si virus itu karena Iya. dia juga cepat bermutasi. Iya. Oke, baik. Mungkin nanti Pamungkas ya suatu saat bisa melakukan penelitian gitu ya. Kalau untuk mau membantu melakukan penelitian boleh, itu sulit soalnya. Oke, baik. Makanya proses perkembangan vaksin kalau kita ikuti kan sudah dari tahun lalu ya, Iya, lama benar. gitu. Ini sebenarnya sudah termasuk cepat. Kalau vaksinasi yang umum gitu ya, penyakit biasa itu bisa bertahun-tahun, mungkin 3 tahun. Ini kan termasuk cepat itu karena mereka ya memberikan fokus lebih khusus terhadap vaksin ini kan untuk mengatasi pandemi ini. Ya, benar, karena pandemi ini yang merasakan bukan hanya daerah Surabaya, Indonesia, tapi seluruh dunia. Seluruh, dan sudah bikin lelah. Iya, benar-benar dokter sudah bikin lelah. Nah, ini dokter, ini pertanyaannya sudah terjawab semua. Kemudian juga banyak hal yang sudah kami pelajari dari dokter. Dari dokter mungkin bisa memberikan ajakan nih dokter untuk para sobat Stikfin terkait tentang pemberian vaksin dari COVID-19 agar sobat Stikfin semakin bersemangat juga memberikan informasi juga nanti tidak takut ketika diberikan vaksin. Iya, baik sobat Stikfin, apa yang sudah saya sampaikan saya harap bisa membantu sobat atau mungkin yang sebelumnya takut divaksin bisa membantu merubah pikiran untuk nanti mau divaksin dan mengajak rekan-rekan untuk divaksin. Karena ini merupakan program pemerintah. Jadi saya menghimbau sekali supaya yuk kita bantu pemerintah, kita sukseskan program pemerintah untuk bisa meratakan atau menyebarkan pemberian vaksin ini secara luas untuk masyarakat yang tujuannya hanya satu, yaitu mengatasi pandemi dan kita mendukung supaya Indonesia kembali seperti semula ke arah Indonesia yang lebih baik. Semoga yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk berbagi informasi ya ke rekan-rekan dan bisa berguna juga untuk kita turut membantu pemerintah mengatasi pandemi ini yang supaya cepat selesai, supaya bisa jalan-jalan lagi seperti Iya, itu. benar dokter. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini sebelum kita mengakhiri untuk Amin, amin.
membuka video. Kita akan foto bersama dengan Dr. Friska. Mohon IT nanti untuk membantu ya. Mohon peserta untuk membuka videonya, kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Oke, fotonya nanti akan per slide ya. Oke. Oke, untuk slide pertama, silahkan dibuka videonya, pose yang paling seru. Karena ini malam minggu. Belum malam ini loh Kak. Gak bisa kemana-mana Menyongsong. juga. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk slide yang kedua. Oke, persiapan untuk slide 2. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini pesertanya banyak sekali, jadi kita harus sabar menanti gilirannya. Seperti kita sabar menanti giliran divaksin. Makin banyak nanti supaya makin mau banyak yang mau divaksin. Iya, benar dokter. Oke, slide ketiga. 5, 4, 3, 2, 1. Jangan lupa ya, Sobat Stikfin untuk mengisi presensi. Bagi yang belum mengisi, silahkan mengisi. Oke, kita lanjut ke slide 4. Silahkan dibuka videonya, Sobat Stikfin, agar bisa melihat wajah-wajah dari peserta ngojek kali bisa ini. eksis dulu. Iya, bisa eksis di malam minggu. Walaupun belum malam ya. Gak bisa kemana-mana juga. Iya, benar. Lewat virtual, dokter. Iya. Oke, silakan dibuka videonya. Slide keempat, persiapan. Oke, silakan dibuka bagi yang belum, agar kita bisa berpose bersama walaupun jauh ya. Oke, slide 4 persiapan. Saya hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk Sobat Stikfin. Kita sudah berfoto bersama, sudah mendapatkan informasi juga dari. Terima kasih dokter untuk kesediaannya berbagi ilmu maupun pengalaman. Terima kasih juga kesempatannya yang diberikan untuk saya mewakili RKSEN. Semoga berikan kelancaran untuk tugas selanjutnya. Amin, amin. Untuk membantu memberikan informasi dokter ya terkait vaksinasi dari COVID-19. Oke, baik. Sobat Stikfin, Ngojek pada tanggal 13 Maret 2021. Nanti kita akan dengan tema masih ngojek lebih jauh. Nah, informasinya di IG Stikfin SBY. Dan jangan lupa bagi calon-calon mahasiswa-mahasiswi Stikfin untuk lebih mengenal lagi tentang Stikfin, di sini ada prodi keperawatan, ilmu keperawatan, kemudian fisioterapi dan profesi nurse. Untuk
informasi lebih lengkapnya, silahkan kunjungi di website Stikfin di www.stikfin.ac.id. Nah, Sobat Stikfin juga kami mengingatkan jangan lupa untuk terus bagi Sobat Stikfin yang mengikuti kegiatan ini, selain informasi juga ada beberapa hadiah yang lainnya. Oke, jangan lupa untuk selalu bersama dengan kami di acara Ngojek dan kita jumpa lagi di acara Ngojek berikutnya. Bye-bye. Bertemu lagi di acara Ngojek, ngobrol jenius kekinian. Ayo ikut aku di acara Ngojek. Apa itu ngojek? Ngojek itu ngobrol jenius kekinian. Ngojek, ngobrol, jenius, kekinian. Ngojek itu ngobrol jenius kekinian. Ngojek, ngobrol,